Tapi untuk mendapat karakter Huenji itu Kalau bicara itu, saya mungkin akan mengungkap sebuah hal yang sedikit mistis. Beginilah perjalanan hidup, tapi pasang kanu cini Tommy Anthony kanai hati raja di kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo kata kunci. Kembali lagi di segmen kali ini kita kedatangan satu tamu yang luar biasa menurut kami. Dia sebagai aktivis ya, mungkin kita kenal dulu sebelumnya. Juga sekarang lagi ada kesibukan terkait nyangkut persoalan politik dan juga pernah menjadi salah satu aktris di film layar lebar. Selamat datang Kak Bojan. Selamat datang Selamat Kak datang. Afif. Terima kasih undangannya. Siap, sama-sama Kak. Saya kira ini pertemuan kita sejak 1-2 tahun terakhir ini ya. 2 tahun terakhir kayaknya Kak, 2 tahun terakhir. Sudah sangat lama kita baru ketemu Kak. Tidak, pernah kita sebelumnya di salah satu warkop waktu ada momen di HMI. Oh iya, Iya, pernah. tapi sebentar mungkin. Bagaimana kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali lagi buat Kakak Afik telah diundang di Kata Kunci. Podcastnya anak milenial saat ini luar biasa. Iya, Kak Bojan. Kak Bojan, kalau saya tidak salah nama tak Fajar Baharudin. Betul. Dari mana itu Kak Bojan? Bojan itu panggilan melekat tahun 2007. Waktu ya biasa anak mahasiswa nakal-nakalnya lagi demonstrasi dicari polisi, anak-anak bilang ganti nama karena katanya mirip sama Bojan Krikik pada saat Bojan itu. Soalnya nih. Jadi itu kemudian membuat anak-anak bilang udah ganti nama aja jadi Bojan dan melekat sampai detik ini. Oke. Tapi apa? Oh itu tadi karena kukira itu Bojan singkatan gitu. Pasti negatif. Negatif? Apa? Kukira Boya Janda. Bagaimana kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Baik Dike. Kalau kesibukan? Lagi senang-senangnya mengurusi anak. Mengikuti perkembangan anak 2 orang. Kemudian saat ini mendampingi salah satu anggota DPRD Kota Makassar. Kemudian ya terus mengawal kebaikan dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Jadi kesibukan teh ini sekarang mendampingi salah satu politisi juga. Ya mungkin karena basic tak aktivis, ada beberapa pengalaman secara pribadi mungkin di organisasi sebelumnya, mungkin itu bermanfaat untuk kita. Tapi begini Kak Bojan, ada yang menarik ini. 2-3 tahun kalau saya tidak salah pernah jadi aktris, memerankan satu film di film layar lebar lah. Betul. Saya membintangi salah satu judul film namanya Ati Raja. Ati Raja, betul. Dan kemudian diajak oleh teman-teman untuk ikut berpartisipasi di situ. Saya lihat ceritanya dan sungguh sangat menarik karena cerita nyata. Ingin mengembalikan sejarah yang hilang. Bahwasanya Makassar pernah berdaulat dan Makassar itu adalah salah satu kota yang kemudian universal. Begitu betul. Sangat menghargai yang namanya perbedaan. Jepang, China, kemudian etnis lainnya itu hidup berdampingan dan sangat damai. Dan Ati Raja ingin mengembalikan bahwa hari ini ketika berbicara tentang universal, Makassar sudah punya titik dahulu kala untuk persoalan itu. Iya, ada sejarah. Sebelumnya. Sehingga kemudian hadirlah Ati Raja dan syukurnya 2 tahun setelah penayangan Ati Raja itu sendiri, kebanggaan kami itu sangat luar biasa. Ada kebanggaan yang bertambah baru saja sekitar 2-3 bulan yang lalu dinobatkan sebagai film terbaik usia 20 tahun ke atas oleh Lembaga Sensor Film Indonesia sebagai film terbaik di Republik ini. Dan alhamdulillah bukan sebuah hal yang mudah menurut kami karena kami mengalahkan Habibie Ainun. Ya, banyak saingan. Banyak saingan yang punya nama-nama besar, apalah seorang Bojan ketika disandingkan ketika sama dengan
Reza Rahardian. Iya. Tapi itu menurut saya kebanggaan. Iya, betul, Dan betul, pasti. alhamdulillah film ini masih diapresiasi sampai detik ini. Ya itu tadi menarik Kak, kita bilang apalah siapakah Bojan ini? Apalah kalau dibandingkan dengan aktris-aktris atau aktor-aktor yang sudah mentereng di kancah nasional. Jangankan dibandingkan oleh aktornya, dibandingkan sama Muafik saja, siapalah Bojan. Apalah kita ini Kak. Ya itu tadi Kak, siapa kita masih apa ya, merendahkan lah mungkin ya. Padahal kalau kita mau tarik tadi masuk di aktris di dunia perfilman, kan sebelumnya kita ini apa aktif di salah satu beberapa organisasi, dikenal sebagai aktivis. Dari mana Cet Kak? Awal mula ceritanya bisa sampai dipanggil kah ataukah tiba-tiba ikut casting kah atau awal mula masuk dalam dunia perfilman itu? Lebih tepatnya dijebak. Dijebak? Iya, dijebak. Saya lagi duduk-duduk di rumah itu hari, ada teman datang, kemudian dia bilang, ikut dong sama saya. Ngapain? Casting. Di mana dasar saya? Ya itu Kak. Di mana dasar saya? Saya tolak 1, 2, 3 kali. Kemudian pada saat itu saya di kandang paksa. Istilah anak sekarang, saya di kandang paksa dijemput, temani saya. Saya temani. Pas temani, ternyata ke hotel pantai Losari Beach. Oke. Saya ke Losari Beach, tiba-tiba dikasih naskah. Pelajari ini, udah lakuin. Apaan ini? Bilang, udah casting. Karena katanya pada saat itu aktor aktrisnya itu sudah siap. Yang belum siap itu pemeran utama yang memerankan sosok Ho En-ji ini. Betul. Baru langsung pemeran utama. Langsung pemeran utama. Pada saat itu sekitar setengah tahun jalannya, mulai cek lokasi dan lain sebagainya itu semua sudah lengkap. Tetapi ternyata aktornya belum dapat. Gambaran tentang aktor itu sendiri, mata sipit, sedikit Chinese, kemudian berkulit sawo matang. Dia tidak putih sekali. Iya. Sehingga itu yang kemudian mengakibatkan teman saya memaksa saya, kemudian mengirimkan fotonya ke sutradaranya. Sutradaranya bilang, saya mau lihat orang ini. Saya dipaksa datang ke situ, di kandang paksa, kemudian dikasih naskah. Dasarnya kami memang tidak ada di dunia acting, sehingga tidak ada. Berarti tidak pernah sebelumnya? Saya tidak pernah. Bahkan setelah Atiraja itu saya diundang lagi main teater. Ada judul setelah Atiraja itu, kemudian saya diundang main Itolo. Dasar-dasar. Saya nonton, iya. Kita saya lihat. Hari. Sehingga kemudian dasar-dasar itulah yang membuat saya sangat terpaksa sebenarnya. Awalnya karena basic saya seorang aktivis, kemudian lebih banyak di wilayah organisasi. Orator lagi. Orator itu saya belajar dari Kakak Afi. Kemudian setelah itu yang saya kan hobi nyanyi lagu Makassar. Iya. Bagus juga suara Kak. Bukan dia bagus. Kak, bagus. Sehingga kemudian pada saat itu saya dites karena kan Ho En-ji ini adalah selain penyair, dia pencipta lagu sekaligus penyanyi, seniman hebat. Sehingga kemudian Atiraja memunculkan sosok Ho En-ji ini. Dalam prosesnya tuh luar biasa. Saya ini orang yang tersingkirkan. Setelah 10 besar, nama saya muncul terus sampai di 2 besar. Nama saya muncul di proses casting ini 2 besar. Saya disandingkan dengan satu sosok, namanya itu Greg. Ada etnis Tionghoa asli, kemudian dari paras tampang itu saya kalah lah. Saya jauh lewatnya, sehingga kemudian di saat itu salah satu koordinator sutradara Kancu itu nolak saya, jangan anak ini, dari mana dasarnya anak ini nggak ada. Sehingga kemudian pengumuman mungkin dimenangkanlah Greg ini. Sudah diumumkan Greg ini sudah dimenangkan. Nah itu lucunya, Greg ini sudah dimenangkan. Kemudian setelah Greg dimenangkan, mungkin berproses. Kita kan di HMI diajar. Ada proses bahwa tidak akan, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Mereka berproses, mungkin sutradaranya tidak nemu apa yang diinginkan, kemudian diumumkan ulang. Diumumkan ulang, sayalah kemudian dimenangkan, dan sekitar 6 bulan itu berproses sampai casting, sampai pengambilan tag. Berarti ada sekitar prosesnya 6 bulan Kak? 6 bulan proses casting. Karena saya lihat waktu itu juga kita
bekerja keras, kan badan itu hari naik, iya turunkan badan. Kalau saya tidak salah sore-sore aktivitas itu lari, ya kata kasih turun berat badan lah. Tapi proses suka duka selama syuting itu apa-apa saja Kak? Karena kan bisa dibilang ini pengalaman pertama, kemudian pasti ada rasa canggung, rasa nervous. Banyak lah, banyak sekali. Tetapi alhamdulillah saya dibantu dengan film ini itu banyak dibintangi oleh senior-senior teater kita. Hasan Kuba, Ram Prapanca, nama-nama seperti Gunawan Monoharto, Saifuddin Bahrum, yang nama-nama mentereng di teater itu semua dilibatkan di film ini. Sehingga mereka yang kemudian membimbing dan mengarahkan saya untuk menjadi aktor yang baik. Oh, itu yang itu jadi yang mentor lah ceritanya betul. Kak. Sehingga kemudian hal-hal yang seharusnya menurut saya susah, itu alhamdulillah dimakan mentah. Saya dalam pengambilan tag Atiraja, bisa dihitung jari, saya mungkin paling banyak salah sampai ngulang 4 take. Tidak pernah ada lebih dari 4 take. Mungkin karena masih baru atau seperti apa? Atau memang sesulit itu berakting? Justru karena saya dibantu oleh banyak orang, prosesnya mudah. Dan yang harus Kak Kavi ketahui bahwa Atiraja ini salah satu film yang pengambilan gambarnya itu tidak sampai sebulan, 18 hari. 6 daerah. Proses secara keseluruhan? Iya. Termasuk cepat itu Kak? 18 hari. Termasuk cepat, betul. Kalau bisa dibilang begini Kak, jadi kemarin selama proses itu kita bicara tentang suka duka, mungkin karena baru masuk di dunia perfilman lah, dunia acting dan sebagainya. Ada hal yang menarik ini Kak, kalau kita bicara tentang film Atiraja itu, karena kalau saya tidak salah ingat di 2017 ya kita mulai pengambilan gambar 2017. Tapi kalau saya tidak salah itu nanti ada range waktu yang sangat panjang baru. Betul, 2019 ada kurang lebih 2 tahun lah 2 tahun. baru kemudian tayang. Kira-kira apa cerita di balik itu? Ada kendala atau seperti apa? Saya kira sampai detik ini masih banyak film yang duluan pengambilan tag-nya dibanding Atiraja itu belum tayang. Saya tidak tahu karena mungkin kita berbicara kartel lagi, kartel perfilman. Terkadang film-film lokal itu dianggap sebelah mata. Sehingga kemudian mereka butuh kekuatan lobby-lobby tertentu untuk kemudian memunculkan mereka di bioskop. Alhamdulillah karena saya punya link itu, ada pengalaman itu, saya pakai surat sakti. Saya ke Kak Rum. Pada saat itu saya ke Kak Rum. Kak, ini mau ulang tahun Makassar. Ketua DPR provinsi pada saat itu ya. Ini Kak mau ulang tahun Makassar, mau ulang tahun Sulsel. Tolong Kak. Saya kira Atiraja bisa menjadi kado terindah untuk Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Alhamdulillah berkat itu dapat surat dikirim tayang. Iya. Kemudian kita masuk kembali lagi bicara tentang film Atiraja itu. Jadi ada saya lihat sebenarnya makna Atiraja sebenarnya itu apa Kak? Karena kan kalau Atiraja itu bisa kita bilang Atiraja itu dikenal kalau masyarakat awam mungkin bakso. Iya, ada penjual bakso namanya Atiraja. Itulah yang kemudian membuat almarhum Saifuddin Bahrum, alhamdulillah sutradara saya setelah mendahului, ini yang kemudian menjadi kesedihan kami karena beliau tidak sempat melihat apa yang penghargaan yang didapatkan Atiraja setelah beliau pergi. Beliau mendampingi kami sampai Atiraja tayang. Dan alhamdulillah beliau pada saat itu dalam kondisi yang kurang fit, betul-betul mendampingi kami sampai selesai, mulai proses sampai tayangnya. Tetapi sayangnya Allah berkehendak lain, Allah memanggil beliau duluan untuk kemudian mungkin di sana beliau bahagia melihat karyanya diapresiasi. Yang saya ingin, itulah niatnya beliau, bahwa kemudian Atiraja beliau berharap bukan hanya dikenal sebagai bakso semata. Ketika kemudian kita buka Google hari ini, kita bisa melihat Atiraja bukan hanya muncul lagi bakso, tetapi ada film, ada lagu. Tapi makna sebenarnya Atiraja itu apa? Kebesaran jiwa. Kebesaran jiwa. Itu bahasa sebenarnya Atiraja ini ada Makassarnya, ada Bugisnya, ada Mandarnya. Jadi makna mendalam. Kultur. Iya. Kultur kita Bugis Makassar. Atiraja. Ati yang maraja, kebesaran jiwa dalam menerima sebuah keadaan. Dalam
hati raja itu luas, kebesaran jiwa itu luas, menerima apapun itu. Hmm. Kemudian dalam kondisi kita susah kita harus hati Iya, raja, iya. dalam kondisi Jadi kita difitnah kita terus hati raja. jadi Itulah punya kemudian sampai melekat betul, sampai betul, betul. sama saya dengan Jadi sampai punya makna luas ya, betul. jadi punya makna luas. Kemudian Atiraja nama yang kita perankan itu Ho-Enji. Sosok yang pernah diberi penghargaan oleh Presiden Soekarno Ya. atas dedikasinya terhadap dunia kesenian. Beliau pernah diundang ke oleh Presiden Soekarno pada saat itu untuk menerima penghargaan sebagai salah satu seniman yang kemudian mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Iya, menarik. Namanya itu dicantumkan di Museum Indonesia. Bayangkan hari saja. Sampai detik ini. Sayangnya kita orang Sulawesi Selatan kurang menghargai. Betul. Kenapa kemudian salah satu alasan kenapa juga ada Atiraja ini? Bahwa dari manapun kita, etnis apapun kita, ketika kita lebih menghargai kearifan lokal kita itu sendiri, maka kita adalah Sulawesi Selatan yang sebenarnya. Iya. Itu yang kemudian saya tangkap dari film. Tapi untuk mendapat karakter Ho-Enji itu kita kan tidak kenal lebih dalam. Betul. Pastinya siapa itu Ho-Enji, apa mungkin seperti apa karakternya. Mungkin untuk kita dalami karakternya waktu perankan itu dari mana, Kak? Kita kalau bicara itu saya mungkin akan mengungkap sebuah hal yang sedikit mistis. Saya datang sebelumnya, saya kan orang Bugis Makassar. Saya percaya titipan-titipan leluhur. Ada istilah Mapatabe. Hal yang pertama saya lakukan adalah mencari di mana kuburannya ini Ho-Enji. Makamnya ini Ho-Enji. Ada di daerah Goa di sana, pekuburan Cina. Saya datang ke sana, bayangkan saya tidak tahu di mana tempatnya, di mana lokasinya. Semuanya saya cari tahu. Informasi pertama dari mana, Kak? Saya cuma tahu bahwa makamnya di sana, di Goa. Di pemakaman itu? Di pemakaman itu. Bolangi. Di Bolangi? Di Bolangi. Saya cuma tahu itu, kemudian dengan inisiatif sendiri, saya datang, saya cari tahu, saya tanya makam dan lain sebagainya. Alhamdulillah ditemukan. Tapi dari mana kita dapat? Banyak, baru kan sudah dari tahun berapa kan? Betul. Saya cuma tanya nama makamnya bahwa Ho-Enji. Keluarkan di sana itu ada nomor-nomornya ceritanya. Kalau pemakaman Tionghoa saya lihat di situ ada petak-petak, kemudian ada nomor-nomornya. Tapi saya tanya penjaga makamnya, tolong bantu cari saya Ho-Enji. Oh, daerah-daerah atas, Pak. Saya ditemani di atas. Alhamdulillah enggak sampai beberapa lama saya temukan. Iya. Setelah itu ada kejadian yang menarik. Saya kayak stroke setengah. Stroke setengah. Kayak ini bengkak saat setelah itu. Saat setelah mau proses syuting, setelah saya ke makam pertama, ada stroke setengah. Saya kayak bengkak ini. Ini kayak bengkak, kayak orang stroke. Inilah cerita mistisnya. Kayak orang stroke. Kemudian pada saat itu saya bilang lagi sama teman-teman eksekutifnya, tolong temani saya lagi ke sana. Berarti ada yang belum tuntas atau ada mungkin Mapatabe saya mungkin belum selesai. Betul. Saya datang ke sana. Lucunya merinding nggak? Lucunya pada saat mereka kan sudah sering ke sana. Sama keluarganya. Saya yang kedua itu saya didampingi sama anak cucunya. Bukan anak lagi, cucu cicitnya. Generasi masih ada, Kak? Masih ada. Generasinya saya didampingi sama eksekutif produser, saya datang kembali ke sana. Sampai di sana, yang lucunya harusnya kan mereka yang duluan temukan makamnya. Dia sampai duluan ke sana. Dia keliling belum dapat. Saya masih dalam perjalanan. Pas saya sampai, sudah dapat makamnya belum? Pas sudah saya sampai, saya justru langsung ada di depan makamnya ini, Ho-Enji. Berarti keluarga juga sudah tidak. Bayangkan saja. Betul. Kayak istilahnya dia mistisnya tuh gini. Dia nunggu saya. Kita diantar langsung ke situ secara. Dia nunggu saya pas datang, pas di depan makamnya. Setelah itu saya memohon izin untuk kemudian memerankan beliau. Setelah proses itu selesai, alhamdulillah syuting perlahan-lahan masuk take, ini hilang. Ya, yang stroke setengah tadi itu hilang. Bengkak ini hilang. Berarti sudah bisa dibilang sudah tuntas. Diizinkan ceritanya oleh. Kemudian dalam perjalanannya proses syuting, ada syuting yang sangat saya tidak bisa lupakan, itu di Pulau Dutungan. Pulau Dutungan.
pada saat itu saya syuting action. Kemudian saya harus cepat berkejaran dengan waktu karena harus menunggu matahari terbit, tidak boleh lewat. Kita yang menunggu matahari. Iya. Dan pada saat itu saya sakit. Saya muntah sedasat-dasatnya. Kurang fit kan? Kurang fit. Bahkan saya sempat 3 kali pingsan. Dan di lokasi syuting. Dan take saya harus action. Bayangkan itu. Alhamdulillah, saya selalu berpikiran begini. Saya tidak tahu apakah kekuatan itu datang dari sosok HONG yang kemudian menguatkan saya kuat. Karena secara logika, saya ini orang tumbang. Iya, secara fisik ini sudah secara fisik tidak mungkin. Kemudian setelah kemudian saya ada gini, pernah lihat orang Chinese yang kemudian memberikan kekuatan dalam, yang banyak sekitar 3-4 orang tetua-tetua Tionghoa. Saya di depan sini kemudian disuruh tutup mata, kemudian dikasih begini. Kemudian kayak transfer energi. Setelah kejadian itu, saya dititipkan pesan oleh kakak Ancu Amar, salah satu sutradara saya. Dia bilang gini, Bojan, penonton tidak mau tahu, orang yang membayar tiket ke depan tidak mau tahu kamu dalam kondisi sakit atau tidak. Kau tidak mungkin menjelaskan kepada mereka bahwa itu take itu jelek karena saya dalam kondisi sakit. Kau harus menyelesaikannya sebagai tanggung jawabmu sebagai aktor. Jadi saya ini transfer kekuatan energi. Setelah itu, setelah disampaikan oleh sutradara saya terkait penonton tidak mau tahu itu, saya tiba-tiba punya kekuatan tersendiri. Langsung menyelesaikan scene silat. Oh, ada scene 15 menit. Pada saat saya tumbangkan scene-nya itu, saya dipukul kemudian tumbang. Jatuh. Pas dengan bersamaan terbenam matahari. Dapat, Kak? Dapat. Angel yang sempurna, dapat. Kemudian cut, kita kembali. Luar biasa betul. Berarti ada sesuatu memang yang... Makanya saya bilang, Ati Raja ini bukan hanya sekedar film menurut saya. Ada banyak cerita mistis, banyak hal yang menceritakan tentang luar biasanya budaya kita sebagai Sulawesi Selatan, orang Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar. Maka kemudian saya termasuk orang yang sangat berbangga hati bisa masuk dan memerankan salah satu tokoh yang apalagi tokohnya tokoh utama. Iya, betul Kak, betul. HONG itu sendiri, bahwa Sulawesi Selatan ini tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Iya, ada banyak hal yang kemudian bisa kita improvisasi terkait wilayah kita ini, provinsi yang kita cintai di dunia perfilman. Betul. Kita ada satu scene menarik di dalam film itu. Kita yang perankan, kita bilang kayak gini, beginilah perjalanan hidupku, tapi pasam nih. Nah di sini Tommy antu nih kananya Ati Raja di kalengku. Apa kita sampai dapat begitu tuh kayak kita dalami sekali, Kak. Itu betul yang Kak Afik bilang, sangat dalam karena dia dalam kondisi dalam penjara. Kemudian ayahnya meninggal. Iya. Kemudian datang temannya untuk meminta dia, mengizinkan dia untuk keluar, untuk melihat jasad ayahnya dikebumikan terakhir kalinya. Luar biasa. Apa kata HONG pada saat itu? HONG bilang tidak usah, biar terlalu beban di dalam penjara, maka adikku sama mamaku tidak tahu bagaimana kondisinya, belum lagi orang tuaku karena kejadian kemarin saya di penjara, tidak sengaja ada kecelakaan yang kemudian membuat orang terbunuh, orang tua saya terpukul dan membuat dia mati. Kemudian saya harus datang lihat lagi, sudah sangat bebannya itu sudah sangat besar, ya. Sehingga muncullah kalimat itu, dia sampaikan ke temannya, tidak usah Mi. Bisa diulang, Kak? Bisa diulang. Pasam ini misarengku. Ini mikoda mungkin takdirku. Sehingga dia pergi. Dia suruh temannya pulang maki duluan, biar saya tinggal. Jangan maki pikir Kak di sini. Dia berusaha tegar di depan temannya, sehingga kemudian pada saat itu
temannya pulang, dia kembali ke sel. Dalam perjalanan kembali ke sel, dia tidak kuat menahan beban sehingga dia terjatuh. Disitulah dia muncul kata-kata, beginilah perjalanan hidup. Bisa diulang. Bisa diulang untuk menjiwai kembali itu. Dalam kondisi apapun, saya pasti mampu jiwai. Dalam kondisi apapun, saya mampu jiwai. Senang sekali saya dengar itu, Kak. Coba. Dalam perjalanan pulang, dia langsung jatuh, tersungkur. Kemudian dia ngomong, beginilah perjalanan hidup. Tapi pasang, kanu cini Tommy Antoni Kanaya tiraja di kalianku. Luar biasa, betul. Ini sebuah makna yang mendalam bahwa dalam kondisi sesulit apapun, kita harus punya kekuatan untuk terus bangkit. Betul. Tapi luar biasa itu, Kak. Itu kita dapat sekali di situ di film itu. Kalau bilang peran yang di dalam proses casting itu tadi yang kita antar cerita dari awal, memang takdir Tuhan itu untuk dapat pemeran karakter memainkan peran Hoenji memang di kita banget gitu. Menurut saya, Kak, Kalau kita lihat flashback ke belakang tentang saya kemudian terpilih, kemudian pernah tidak terpilih, diulang lagi, akhirnya saya terpilih. Iya. Betul. Luar biasa, betul itu. Proses tidak akan pernah mengkhianati. Iya. Banyak juga cerita balik cerita di balik proses syuting itu. Nah, ada yang menarik gini, Kak. Tadi dari kita beberapa belakangan juga ini pernah kita ini banyak orang yang bilang multi talenta. Kita bisa nge-MC, suara tak juga bagus. Kenapa? Iya, bisa mengaji. Jadi imam kalau sholat, imamnya anak-anak, bisa nyanyi. Kenapa kita tidak terjun ke situ, Kak? Kayaknya niatnya ini memang podcast tujuannya di sini. Saya mau diarahkan ke sini memang ini. Mungkin dalam perjalanan hidup saya sampai detik ini, banyak hal yang menurut orang itu tidak mungkin bersanding bersama. Contoh, aktivis, pemain film, itu ada hal-hal yang tidak mungkin bisa bersanding. Bagaimana ceritanya kemudian seorang imam masjid bisa seorang menjadi aktivis, tidak mungkin ketemu ceritanya. Tetapi alhamdulillah saya dititipkan oleh orang tua saya bahwa apapun yang kemudian kau kerjakan, ketika itu baik dan punya kemaslahatan untuk banyak orang, lakukan. Dan alhamdulillah itu yang saya pegang. Karena pernah, Kak, kalau saya di salah satu rumah, pejabat publik mungkin, tokoh-tokoh publik, kita imam tarwi di situ. Dan saya jamaahnya, saya berpikir, luar biasa nih suaranya Kak Boja nih. Jatuh cinta ya semua ini, jamaah ke belakang ini mau ini. Iya. Lalu kan bisa minta kita menyanyi sedikit lagu apa kan? Mengaji gitu Kak. Saya curiga ini. Bukan ini sebenarnya tujuanmu. Kau suruh Kak begini Kak. Imam begini, tapi kelakuannya kadang lari-lari. Saya curiga ke situ ini. Karena kalau cerita lepas begini. Tidak, ini serius karena banyak orang yang kagum sama suara Kak. Orang yang tidak nyangka loh. Itu yang kita tadi bilang. Bahwa mungkin aktivitas tak seperti apa, kemudian orang kita kenal karakter tak seperti apa, sifat tak seperti. Tapi di balik itu ternyata pernah juga di masjid cabang di Botol Lempangan, pernah kita imam di situ maghrib, kaget semua orang, luar biasa suaranya Kak Boja. Bukan sebenarnya hal luar biasa. Orang tidak tahu. Sebelum masuk kuliah saya sudah jadi imam. Saya sudah jadi guru mengaji. Saya pernah mengajar di Masjid Raya. Kalau gitu coba dulu Pak Leka. Coba dulu satu ayat, sepenggal ayat saja, satu ayat. Karena mau bulan puasa. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim.
Saya digolai lagi saya. Enak Merangkap lagi saya ini. Luar biasa, beruntung sekali. Tapi sebenarnya saya awalnya sudah tahu, ya, maksudnya sudah ada dasar mengaji, tapi dikuatkan oleh seorang sahabat saya, bisa dibilang senior, bisa dibilang adik, ada ketua Batko dulu, namanya Lanyala Suwarna. Kau bombong. Ini yang kasih ke sedikit-sedikit supaya lebih tajam ini. Begitu nih. Ada masukannya. Oh, punya peran penting juga. Oh iya. Gitu. Dia sebenarnya lebih dahsyat. Saya ini dikompori. Oke. Kak, mungkin kita masuk di akhir dari video ini. Pertanyaan terakhir mungkin ini, Kak. Kalau ada tawaran main film ke depan. Sampai detik ini tawaran itu terus ada. Bahkan Mega Kreasi Film Indosiar yang hampir setiap hari memunculkan karya-karya tentang film-film sinetron pendek yang ku menangis. Iya. Itu alhamdulillah yang punya kan Om Usman Jiro, salah satu eksekutif sutradara yang membuat film Mati Raja. Iya. Sampai detik ini beliau minta, lu kapan ke Jakarta main? Lu kapan ngisi scene di film saya? Iya. Tapi saya bilang lain kali Om. Yang kedua, setelah Hati Raja kan saya menikah. Salah satu kesepakatan saya dengan istri saya untuk tidak main film lagi. Makanya saya kemudian lebih menghargai keluarga saya dibanding apapun itu. Oh iya. Keluarga hari ini adalah nomor satu bagi saya. Soalnya ada yang saya lupa tadi pertanyaanku, Kak. Soalnya saya mau bertanya persoalan satu scene yang paling kita senangi atau yang paling kita yang paling menarik menurut tak selama proses syuting itu ada tidak? Mungkin lagi sementara sama siapa? Sama yang lawan Jennifer Tungka ya. Tungka Andrago. Iya. Kan ada itu. Apa yang paling berkesan di situ, Kak? Ada mungkin? Semua berkesan kalau menurut saya. Semua berkesan. Kalau kemudian hubungan-hubungan antar satu pemain dan pemain lainnya tidak ada. Kami betul-betul Hati Raja ini adalah sebuah keluarga besar. Oke. Sehingga kemudian sebelum kami masuk proses syuting, kami sudah buatkan sekitar 6 bulan pendekatan antara satu pemain dengan pemain ini. Sehingga kami itu bagaikan keluarga yang tidak terpisahkan. Profesional sekali. Sehingga Hati Raja berproses. Tidak ada lagi kemudian ikatan-ikatan selain ikatan keluarga itu sendiri. Yang pajabaknya. Aku tahu ini. Siapa Kang Bojan dulu saya tahu. Saya tahu semuanya. Arahnya ke situ. Kalau kemudian kesan, tidak ada hal yang paling berkesan scene yang ada di Baru itu. Oh, yang tadi. Ketika saya tumbang kemudian saya menyelesaikan scene-nya dengan sempurna. Oke. Luar biasa. Terakhir. Kak, saya minta biasanya di ujung cerita, di ujung podcast ini ada satu kata kunci dari Kak Bojan yang bisa disampaikan oleh kepada penonton, dan juga terkait kalau misalnya bicara tadi tentang aktivis, politisi, kemudian aktris, atau bahkan kalau ada tawaran jadi seorang penyanyi atau jadi imam, kira-kira untuk saat ini dan ke depan mau fokus kemana, Kak? Kalau hari ini ditanya, saya fokus mendampingi salah satu pejabat publik. Kenapa kemudian saya memilih itu? Seorang Bojan tidak mampu atau tidak punya daya untuk kemudian membantu masyarakat dengan dirinya sendiri. Membantu orang banyak, membantu teman-teman aktivis untuk kemudian ada hal yang ingin disampaikan atau aspirasinya, saya tidak mungkin melakukan itu sendiri. Makanya saya perlu perpanjangan tangan, saya perlu orang-orang untuk kemudian meneruskan apa untuk diteruskan kepada mereka. Sehingga saya memilih menjadi salah satu pendamping pejabat publik itu sendiri. Sehingga tangan saya terbantu ketika ada orang yang misalnya disusahkan pada persoalan ngurus KTP, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Saya punya kekuatan. Iya.
Ada juga ombudsman di sini. Ada teman saya juga Iya. ombudsman. Siapa namanya, Kak? Ica. Nah, itu saya selalu berpesan begini. Apapun itu, Iya. mau jadi apapun, mau jadi aktivis, mau jadi apa, ketika kita mampu membuat maslahat kepada banyak orang, maka itu hal yang sangat luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu proses pengabdian juga, dan membuat jalur untuk sampai kepada politisi. Berarti bisa disimpulkan bahwa kita ini akan berfokus ke dunia politik nanti ke depannya. Kalau saya ditanya kalau itu, fokus saya hari ini adalah keluarga. Keluarga, luar biasa. Oke, terakhir tadi kata kunci kepada penonton. Ada 2. Oke. Saya ulang-ulang nih lagi nih terus. Enggak apa-apa. Yang pertama untuk film Hati Raja atau semua penggiat terkait kearifan lokal. Siapapun Anda, ketika kemudian punya jasa atau punya penghargaan terhadap nilai-nilai leluhur yang pernah dititipkan oleh pendahulu kita, maka kalian adalah Sulawesi atau Makassar yang sebenarnya. Mau kalian berasal dari mana, mau kalian berasal dari etnis apa, ketika kalian mencintai leluhur, ketika kalian mencintai nilai-nilai leluhur, maka kalian adalah Bugis Makassar Sulawesi Selatan yang sebenarnya. Itu yang pertama. HONG mengajarkan itu kepada saya. Meski hari ini namanya tidak lagi tercantum di hasil karyanya, Hati Raja, Amat Ciandendang, kemudian beberapa lagu lagi lainnya. Ketika kita buka di YouTube, kita akan melihat NN, ciptaan NN, nonem. Padahal tidak mungkin ada sebuah karya tanpa adanya pencipta. Tetapi lagi-lagi ini persoalan dedikasi dan kecintaannya terhadap nilai-nilai leluhur. Tidak perlu ada nama yang kemudian terus diingat, tetapi harus ada karya yang terus abadi yang akan diingat oleh para generasi selanjutnya. Yang kedua, terkait apapun Anda, mau jadi apapun Anda, hari ini di podcast Kata Kunci, saya berterima kasih sekali diundang oleh teman-teman. Nilai-nilai keaktivisan, nilai-nilai seorang politisi, nilai-nilai seorang aktris dan lain sebagainya, apapun kesibukan Anda, yang jelas punyalah manfaat kepada banyak orang. Sehingga apapun yang Anda lakukan itu akan terkenang bahwa Kak Bojan, Kak Afik, dan semuanya pernah menolong saya, pernah membantu saya dalam sebuah hal yang kemudian memudahkan saya dalam proses-proses yang saya lalui. Terima kasih sekali lagi undangannya Kak Afik. Sama-sama Kak, sama-sama. Luar biasa, betul-betul. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita petik dari Kak Bojan. Begini Kak, luar biasa sekali. Lama Miki baku kenal, tapi baru cerita sedalam ini tentang diri kita gitu. Dan masih banyak sebenarnya yang perlu diulik. Sebenarnya banyak sekali, lebih-lebih kalau kuulik. Iya, kita datang juga ke sini betul-betul kecintaannya terhadap kearifan lokal, tentang budaya, culture, sampai pakai baju PSM loh. Sampai pakai baju PSM datang. Hari ini PSM berjuang melawan Persija dan semoga menang. Iya. Amin. Oke, terakhir jangan ini Kak, bisa mungkin kita sampaikan sama-sama ke penonton, jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Di subscribe, di like, dan di share untuk kita sama-sama bisa maju di dunia kreativitas gitu. Hari ini ada pemuda yang sangat kreatif membuat podcast dan saya berharap dukungan tak dengan cara nonton, like, dan subscribe. Kata Kunci menjadi sebuah podcast milenial yang sangat memberikan ruang-ruang informasi kepada publik. Saya berharap dukungan tak semua dengan menonton, like, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini terus bertahan dan menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan. Thank you. Terima kasih Kak Bojan. Thank you Kak. Sukses. Sukses Kak Afik. Terima kasih untuk Kak Bojan untuk hari ini. Jangan lupa terus dukung channel ini, Kata Kunci Official. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Thank you.